Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Ini adalah video pertama dari playlist membuat aplikasi presensi dengan CodeIgniter 4. Nah, sebelumnya di channel ini saya juga sudah membuat sebuah tutorial yang hampir sama dengan tutorial ini, yaitu membuat aplikasi presensi dengan menggunakan PHP. Nah, jika teman-teman ingin menonton atau mempelajari terlebih dahulu tutorial sebelumnya tentang membuat aplikasi presensi dengan menggunakan PHP, teman-teman bisa cek link playlistnya yang ada di deskripsi video ini. Nah, langsung saja kita akan mulai untuk belajar membuat aplikasi presensi dengan CodeIgniter 4. Secara logika program hampir sama ya dengan aplikasi sebelumnya yang kita buat dengan menggunakan PHP. Hanya saja mungkin nanti tampilannya saja atau template yang akan kita gunakan itu sedikit berbeda. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada teman-teman aplikasi seperti apa yang nanti akan kita buat. Namun kali ini yang saya tunjukkan adalah aplikasi yang sebelumnya kita buat dengan menggunakan PHP. Nah, walaupun nanti tampilannya berbeda karena template yang akan kita gunakan nanti berbeda, tapi secara logika program dan juga struktur programnya itu tidak jauh berbeda dengan tutorial sebelumnya. Oke, langsung saja kita akan lihat aplikasi yang akan kita buat. Jadi di bagian depan ini nanti ketika kita pertama sekali mengakses aplikasinya, teman-teman di sini ada tampilan login. Kita coba login di halaman admin. Nah, di bagian dashboard itu ada beberapa kotak yang menampilkan ringkasan data dari aplikasi kita. Setelah itu di sini ada data pegawai, ada data jabatan, lokasi presensi, rekap harian, rekap bulanan, dan juga ketidakhadiran. Setelah itu di bagian kanan atas juga ada profile, ubah password, dan juga logout. Selanjutnya kita lihat untuk halaman pegawai. Kita coba login di halaman pegawai. Nah, ini dia di bagian home. Di sini ada dua kotak untuk melakukan clock in atau presensi masuk dan juga clock out atau presensi keluar. Kalau kita coba masuk ya. Nah, di sini kita nanti akan tampilkan map atau peta dari posisi pegawai. Kemudian di sebelah kanan ini ada kamera ya yang akan nanti mengcapture foto dari pegawai ketika melakukan absensi masuk ataupun absensi keluar. Kemudian setelah itu di sini kita bisa lihat di bagian rekap presensi ada rekap presensi pegawai. Kita bisa ekspor ke Excel, filter berdasarkan tanggal. Kemudian di bagian ketidakhadiran di sini juga kita bisa pegawai bisa mengajukan cuti, izin atau sakit dan juga bisa melampirkan file surat izin atau surat sakit. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini juga ada profile, ubah password, dan juga logout. Sekali lagi teman-teman, ini adalah tampilan dari aplikasi presensi yang kita atau yang saya buat sebelumnya dengan menggunakan PHP. Mungkin nanti tampilannya agak sedikit berbeda karena kita menggunakan template yang berbeda ya. Di sini ini menggunakan template namanya Tabler ya. Nanti templatenya kita ubah, kita buat berbeda, hanya saja untuk logika programnya atau fitur-fiturnya itu tidak jauh berbeda dengan aplikasi sebelumnya. Nah, apa saja yang harus teman-teman persiapkan sebelum mengikuti tutorial ini? Yang harus teman-teman siapkan yaitu pastikan teman-teman sudah memiliki pengetahuan dasar tentang HTML dan juga CSS, karena nanti HTML dan CSS ini akan kita gunakan untuk menampilkan halaman aplikasi presensi kita. Setelah itu teman-teman sudah memiliki pengetahuan dasar tentang PHP atau PHP basic ya. Contohnya teman-teman sudah paham tipe data, kemudian pengulangan, pengkondisian, function, dan lain sebagainya. Karena CodeIgniter 4 ini itu dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian setelah itu teman-teman juga pastikan sudah memiliki dasar pengetahuan tentang OOP atau Object Oriented Programming. Kemudian setelah itu teman-teman juga pastikan sudah memiliki atau paham tentang pattern MVC ya, model view controller, karena CodeIgniter 4 itu dia menggunakan MVC dan juga menggunakan OOP.
Selanjutnya kita akan lihat tools apa saja yang kita perlukan untuk belajar membuat aplikasi presensi dengan menggunakan CodeIgniter 4. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah menginstal bundle server ya. Jadi pastikan di dalam laptopnya itu sudah terinstall bundle server. Nah, di sini saya menggunakan XAMPP karena saya menggunakan Windows. Kemudian setelah itu pastikan juga di dalam komputer teman-teman itu sudah terinstall PHP minimal PHP versi 7.4 ya, titik 4 ke atas. Setelah itu kita juga butuh Composer atau Dependency Manager. Di sini versinya minimal 2.0.14 sesuai dengan yang direkomendasikan CodeIgniter di dokumentasinya. Lalu kita butuh web browser, di sini kita menggunakan Google Chrome, dan yang terakhir kita butuh text editor untuk menulis kode kita menggunakan Visual Studio Code. Nah, untuk menginstal bundle server XAMPP, teman-teman bisa ke apachefriends.org, silakan kunjungi webnya. Kemudian setelah itu teman-teman silakan download bundle servernya sesuai dengan OS teman-teman. Di sini saya menggunakan Windows, jadi saya mendownload XAMPP yang ini. Setelah itu untuk Composer, ini Dependency Manager yang nanti akan kita gunakan mendownload CodeIgniter-nya itu sendiri. Silakan teman-teman download, klik tombol download di sini, kemudian setelah itu langsung saja diinstal. Lalu setelah itu untuk text editor, silakan teman-teman download di code.visualstudio.com, langsung saja download, sesuaikan dengan OS yang teman-teman gunakan. Nah, sepanjang tutorial ini kita juga akan selalu membuka dokumentasi dari CodeIgniter. Teman-teman boleh langsung saja ke website codeigniter.com. Kemudian setelah itu untuk membuka dokumentasinya teman-teman bisa klik Learn More. Sebelum kita menginstal CodeIgniter ke dalam local storage kita akan mengecek terlebih dahulu apakah Composer dan juga PHP itu sudah terinstall di dalam laptop kita, dan juga sekaligus kita melakukan pengecekan apakah versinya sudah sesuai. Nah, untuk mengecek PHP teman-teman bisa buka terminal. Di sini saya menggunakan Windows PowerShell. Kita ketik saja langsung php minv lalu enter. Nah, di sini saya menggunakan PHP versi 8.1.12. Oke, artinya ini sudah aman ya, karena tadi untuk minimum requirement dari CodeIgniter itu adalah PHP versi 7.4. Selanjutnya, teman-teman silakan cek setelah teman-teman menginstal Composer, silakan diketik saja Composer. Ketik Composer lalu tekan enter. Nah, apabila tampilannya seperti ini, itu artinya Composer teman-teman sudah terinstall ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat versinya. Di saya versinya 2.5.4, atau teman-teman juga bisa mengetik, ini saya clear dulu, bisa mengetik Composer minv. Nah, sama ya. Jadi versi Composernya juga di sini akan kelihatan. Oke, saya akan clear lagi terminal saya. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menginstal CodeIgniter 4. CodeIgniter itu menyediakan dua cara untuk menginstal CodeIgniter ke dalam komputer kita. Kita bisa langsung download file CI-nya. Kemudian yang kedua yaitu dengan menggunakan Composer. Nah, di sini kita akan coba menggunakan Composer ya. Nah, untuk mendownload menggunakan Composer, kita bisa jalankan perintah Composer create dash project CodeIgniter 4/app starter. Kemudian di sini kita bisa tentukan nama project kita apa, yang nantinya ini akan menjadi nama folder file project kita sekaligus. Jadi di sini saya kasih nama projectnya yaitu presensi-ci. Nah, setelah kita berhasil mendownload, nantinya kita akan masuk ke dalam folder project kita menggunakan perintah cd nama folder projectnya. Di sini presensi-ci. cd ini singkatan dari change directory ya. Nah, untuk menjalankan aplikasi kita supaya kita bisa buka di browser, kita bisa menjalankan yang namanya local development server dengan menggunakan perintah php spark serve.
Oke, langsung saja kita akan coba. Kita coba buka dokumentasinya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah ada di dokumentasinya. Kalau teman-teman lihat di bagian installation, sama seperti yang tadi saya katakan, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Bisa menggunakan Composer, bisa menggunakan manual installation. Manual installation ini maksudnya kita download file CI-nya, kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam folder project kita. Nah, kita akan coba untuk menggunakan Composer ya. Teman-teman bisa klik di sini Composer Installation. Kita scroll ke bawah. Kemudian di bagian installation. Nah, di sini kita bisa copy perintah yang ini. Setelah itu kita masuk lagi ke terminal dan teman-teman tentukan mau simpan projectnya di folder mana. Nah, ini agak sedikit berbeda ya. Kalau di PHP native itu kan kita harus simpan folder project kita di dalam htdocs. Nah, karena di CodeIgniter 4 itu dia sudah ada local development servernya, sehingga file project itu tidak harus kita simpan di dalam htdocs. Nah, di sini saya sudah sediakan sebuah folder saya di D, jadi saya ke D dulu. Kemudian setelah itu saya masuk ke CD. Saya punya sebuah folder namanya YouTube. Setelah itu CD, saya punya lagi satu folder di dalam folder YouTube namanya tutorial. Jadi saya masuk ke CD tutorial. Nah, sekarang saya sudah masuk ke dalam folder saya. Kita paste perintah yang tadi untuk menginstal CodeIgniter menggunakan Composer. Nah, di sini kita punya project root. Ini kita ganti menggunakan nama folder project kita. Di sini kita ganti namanya menjadi presensi-ci. Nah, ini untuk nama project sekaligus nanti akan menjadi nama folder kita. Kalau sudah, teman-teman silakan enter. Tunggu sampai proses installnya selesai. Pastikan teman-teman terhubung dengan internet ya. Oke, di sini sudah berhasil untuk menginstal CodeIgniter-nya ke dalam folder saya. Untuk melihat isi foldernya atau untuk mengecek apakah sudah berhasil terinstall, kita bisa ketik saja dir di sini. Nah, ini sudah ada ya, presensi-ci. Sekarang kita masuk ke dalam folder presensi-ci ini. Kita gunakan perintah cd presensi-ci. Oke, sudah masuk ya. Nah, selanjutnya kita akan buka folder project kita ini ke dalam text editor kita. Nah, untuk membuka folder project kita di Visual Studio Code itu kita bisa gunakan perintah code spasi titik lalu enter. Maka ini akan otomatis terbuka di Visual Studio Code. Nah, sekarang di sini kita sudah punya beberapa folder dan juga beberapa file. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa folder saja yang mungkin nanti akan kita gunakan. Yang pertama, di dalam folder app, di sini kita bisa menemukan banyak sekali file, teman-teman, dan juga folder. Ada folder config. Ini nanti untuk melakukan konfigurasi ya. Contohnya kita bisa melakukan konfigurasi untuk routing, kemudian melakukan konfigurasi database dan juga konfigurasi lainnya. Setelah itu di sini kita punya folder controller, ini yang bertugas untuk mengatur flow atau logika program dari aplikasi kita. Kemudian ada folder database, ini nanti untuk folder yang kita gunakan untuk menangani migration database kita. Kemudian setelah itu ini adalah folder filter yang nantinya kita gunakan sebagai firewall ya, atau sebagai middleware ya. Setelah itu di sini ada helper. Apabila teman-teman ingin menggunakan helper atau function bisa simpan di sini. Lalu models. Nah, models ini tugasnya adalah untuk menangani database ya. Kemudian views ini untuk menyimpan semua file-file yang nantinya akan kita tampilkan di halaman web.
Kemudian setelah itu di sini ada folder public. Folder public fungsinya untuk menyimpan semua aset-aset yang kita punya. Contohnya gambar ataupun file CSS, file JavaScript itu nanti tersimpannya semuanya di folder public. Kemudian setelah itu mungkin yang kita butuhkan nanti di sini adalah folder env ya. File env. Nah, file env ini nanti kita akan gunakan untuk melakukan konfigurasi database kita. Walaupun sebenarnya teman-teman bisa melakukan konfigurasi database di config ya. Tapi nanti kita biar lebih gampang kita lakukan konfigurasi semuanya di satu file, yaitu di file env. Nah, selanjutnya sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan aplikasi Codeigniter kita. Kita boleh balik lagi ke dokumentasinya. Kita akan coba ke bagian running your app. Kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah untuk menjalankan aplikasi kita, teman-teman. Kita menjalankan perintah Spark, yaitu PHP Spark Serve di sini. Nah, jadi kita menjalankan aplikasi kita menggunakan local development server ya. Kalau menggunakan PHP native itu biasanya kita menggunakan Apache ya. Atau mungkin server lokal yang lainnya. Nah, tapi kalau misalnya di Codeigniter 4 ini teman-teman tidak perlu menyalakan Apache. Karena kita sudah punya local development servernya, jadi kita bisa jalankan saja nih PHP Spark Serve. Oke, kita balik lagi ke terminal, pastikan sudah masuk ke dalam folder projectnya ya. Ini saya bersihkan dulu. Kita jalankan PHP Spark Serve, lalu tekan enter. Nah, maka nanti aplikasi kita itu akan jalan di port 8080. Teman-teman bisa langsung klik saja localhost /2 8080 atau bisa copy ini. Oke, copy lalu paste di web browser teman-teman. Oke, kita coba buka di browsernya. Nah, di sini sudah berhasil kita buka di browser localhost 8080. Kalau tampilan teman-teman sama seperti saya, maka itu artinya Codeigniter-nya sudah berhasil terinstall ya. Walaupun mungkin versi teman-teman berbeda ya, jadi tidak masalah. Di saat saya install aplikasi ini versinya ada di 4.4.5. Oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk video pertama ini. Video selanjutnya kita nanti akan melakukan templating layout atau konfigurasi template yang akan kita gunakan di tutorial kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.